Apa penyebab ikan lele atau bibit lele biting atau terkena penyakit biting? Ikan lele yang terkena penyakit biting kurang lebih seperti ini. Badannya kurus dan kepalanya besar. Jika kalian melihat bibit lele seperti ini, pikir ulang untuk membelinya. Hati-hati dalam pembelian bibit lele. Jika kalian membeli bibit lele seperti ini, sebagus apapun kalian menyiapkan air kolam, pasti akan banyak yang mati. Sebab secara fisik saja sudah terlihat bibit lele ini kurang nutrisi atau terkena penyakit. Berikut ini penyebab ikan lele atau bibit lele biting atau terkena penyakit biting. Yang pertama, bibit lele lahir dari induk lele yang kurang matang gonat atau belum siap untuk dikawinkan. Entah itu induk lele betina ataupun induk lele jantannya yang kurang matang gonat. Apalagi kalau keduanya belum matang gonat dan belum siap dipijahkan. Jadi pemijahan induk lele seakan-akan terpaksa atau dipaksakan. Walaupun induk lele bertelur, telurnya menetas menjadi larva dan tumbuh menjadi bibit lele, tapi antibodi atau daya tahan tubuh bibit lele tersebut lemah, lalu pertumbuhannya tidak optimal, badannya kurus dan kepalanya besar. Walaupun kalian berikan pakan terbaik, bibis dengan probiotik terbaik, semua itu jarang membantu, sebab bibit lele sudah lemah dan cacat sejak lahir. Makanya kita dituntut untuk benar-benar dalam manajemen indukan. Yang kedua, bibit lele terkena virus penyakit atau pernah terserang penyakit. Ikan lele atau bibit lele biting biasanya sudah terkena virus penyakit, lalu si pembudidaya berusaha semampunya untuk mengobati, lalu bibit lele tersebut sembuh. Mohon diingat, sesembuh-sembuhnya bibit lele yang pernah terserang virus penyakit, dia tidak akan kembali normal 100%, sebab beberapa organ tubuh dan sel tubuhnya sudah pernah cacat. Hidup sih hidup, tapi biasanya pertumbuhan ikan lele tersebut terhambat dengan ciri-ciri badannya kurus panjang dan kepalanya besar. Terutama kalian yang masih pemula, makanya saya cerewet mengingatkan hati-hati beli bibit lele. Dikhawatirkan kalian beli bibit lele yang memiliki riwayat sakit sebelumnya. Selesailah kalian. Yang ketiga, kurang asumsi pakan cacing sutra saat bibit lele masih larva. Terutama kalian yang menjalankan segmen pembenihan, diusahakan larva lele jangan sampai kekurangan asumsi pakan hidup yang berprotein tinggi seperti cacing sutra ataupun kutu air. Sebab jika sejak kecil ikan lele kekurangan pakan cacing sutra, biasanya akan biting alias badannya kurus, kepalanya besar. Dalam kondisi normal, pemijahan sepasang indukan lele bobot 1 kg minimal menghabiskan 15-20 liter cacing sutra. Sedikit khawatir juga bagi kalian yang di daerahnya tidak ada pakan cacing sutra ataupun kutu air. Lalu kalian menggunakan pakan lain untuk pakan larva lele. Nanti kualitas bibit lelenya kurang bagus alias biting. Terutama dan terkhusus bagi pemula, jika kalian mau membeli bibit lele, datang langsung ke petaninya dan lihat fisik dari bibit lele tersebut. Jika kalian lihat bibit lele tersebut badannya kurus dan kepalanya besar, pikir ulang untuk membelinya. Walaupun bibit lele tersebut hidup lincah di air, ketika ditangkap dia berontak, artinya sepintas bibit lele tersebut seperti hidup normal. Apalagi pas kalian cek perutnya ceking berwarna merah atau kuning, harap pikir ulang kembali untuk membeli bibit tersebut. Untuk kalian yang berjalan di segmen pendederan dan segmen pembesaran, hati-hati dalam membeli bibit lele. Dua segmen ini adalah segmen kebergantungan, yaitu tergantung cara kalian beli bibit lele dan kualitas bibit lelenya. Untuk kalian yang berjalan di segmen pembenihan, rapihkan segala sesuatunya. Jangan sampai kalian dicap sebagai pencetak bibit lele asal-asalan. Asal jadi bibit lele, asal terjual dan untung. Gak peduli bibit lele tersebut mau hidup ataupun mati di kolam orang lain, asalkan kalian untung.